Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Tuhan Nabi sahbil ali amma ba'du. Para jamaah pengausan Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah, saderengipun kula nyuwun agunge pangapunten. Sebenarnya yang mengisi di pagi hari ini harusnya beliaunya Gus Udin, karena beliau berhalangan. Beliau memerintahkan saya untuk menggantikan beliau, yang sebenarnya kula niki asline mboten pantes untuk menggantikan beliau nggih, karena napa namine dangkalnya ilmu kami, tapi nggih mau ndak mau akhirnya kami memberanikan diri untuk menggantikan beliau. Atau seleken wonten salah-salah kula nggih pangapunten sing kathah. Pembahasan kita di pagi hari ini sesuai dengan batasan pelajaran Gus Udin, yaitu tentang at-tawadhu dan merendahkan diri kepada sesama mukmin. Maka yang harus kita ketahui pertama adalah pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena akhlak niki termasuk hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke surganya Allah. Sampai-sampai saking pentingnya akhlak yang baik itu, Allah atau Nabi Muhammad menggandeng antara takwa dan akhlak. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Athqalu ma yudha'u fil mizan taqwallah wa husnul khuluq." Paling beratnya sesuatu yang diletakkan di timbangan Allah nanti, paling beratnya, paling utamanya sesuatu yang diletakkan di timbangan Allah nanti, ada dua perkara, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini sangat penting, yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, setiap orang mukmin. Sehingga kalau setiap orang Islam ini akhlaknya baik, pasti hidupnya akan rukun, pasti dia tidak akan menyakiti orang lain, pasti dia akan menghargai, menghormati orang lain. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sampai menjadi tolak ukur iman seseorang itu tergantung seberapa banyak akhlaknya, seberapa baik akhlaknya. Sehingga akhlak ini menentukan apakah iman seseorang tersebut niku sae napa mboten, apakah iman seseorang itu berkualitas atau tidak, niki tergantung napa akhlaknya. Sesuai hadis Nabi niku paling sempurnanya iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karenanya, kalau kita mengingat apa yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, di mana ada seorang perempuan yang dia ini setiap siang, setiap pagi puasa terus. Kalau malam sholat tahajud, kuwata sholat tahajudnya. Lalu ada sahabat yang mengatakan, menceritakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, itu ada fulanah perempuan kalau malam niku selalu tahajud sholat malam, dan kalau siang niku selalu puasa. Piyambak niku puasa terus. Hanya saja Rasulullah akhlaknya tidak baik. Napa niku? Tu'dzi jiranaha bilisaniha." Dia selalu mengganggu tetangganya dengan lesannya. Dia selalu mengganggu napa? Tetangga dengan lesannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dirasi Kanjeng Nabi, tempatnya perempuan ini di neraka. Menunjukkan napa?
ternyata akhlak ini punya pengaruh yang besar dalam ibadah kita. Ternyata akhlak ini punya pengaruh besar apakah orang ini nanti akan selamat nanti di akhirat atau tidak. Makanya kalau dan Al-Qur'an niku ada dua hal di dalam Al-Qur'an niku wonten dua perkara yang dua perkara niki selalu gandeng, boten nate terpisah. Dan Al-Qur'an niku wonten dua hal yang penyebutannya niku selalu bergandengan, boten nate terpisah. Lah kados ngeten niki ten Al-Qur'an wonten tiga, ngoten lho. Dua hal yang bergandengan niki di dalam Al-Qur'an itu ada tiga, Bang. Yang pertama yang selalu bergandengan adalah anishkurli wali walidaika. Napa niku syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Niki boten nate terpisah. Sering di dalam Al-Qur'an itu kalau menyebutkan syukur kepada Allah pasti di situ ada syukur kepada orang tua. Kemudian yang kedua yang selalu bergandengan yang kedua dalam penyebutannya di dalam Al-Qur'an niku napa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Niki mboten nate terpisah. Karena tidak mungkin orang itu taat kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Tidak mungkin dia itu taat kepada Rasulullah dan tidak taat kepada Allah, mboten mungkin. Dados harus bergandengan. Nah, yang ketiga yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan adalah berkaitan dengan bab niki. Niku napa? Yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Sering kan golek maos Quran wonten niku. Bahkan dalam bahasa lain aqimus sholata wa atuz zakah. Napa niku? Salat dan zakat niki tidak terpisah. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan akhlak? Apa hubungannya dengan pembahasan yang kita bahas? Ulama tafsir mentafsiri kenapa sih kok aqimus sholah wa atuz zakah. Kenapa sih kok salat kalian zakat niki mboten terpisah? Kok mesti gandengan terus? Nopo? Karena salat ini adalah ibadah yang hubungannya dengan Allah, zakat adalah ibadah yang hubungannya dengan manusia. Sehingga ibadah kalian Allah niki boten cekap hanya kepada Allah saja, tapi juga kita harus memperhatikan muamalah kita dengan manusia. Tidak cukup kita hanya muamalah kepada Allah baik, tapi kepada manusia tidak baik. Atau sebaliknya, ten manusia sae tapi ten Gusti Allah mboten sae nggih, mboten saged. Dados dua-duanya harus terjalin dengan baik dengan sae. Atau mungkin bahasa yang sering kita dengar napa niku hablun minallah wa hablun minan nas, ngoten lho. Ya termasuk niki wau. Termasuk perempuan tadi, dia muamalahnya baik kepada Allah, poso terus. Lek bengi nggih salat tahajud mboten pedhot, tapi kepada manusia tidak baik, menyakiti manusia dengan lesannya. Menzalimi manusia dengan lesannya sehingga tirose Kanjeng Nabi napa? Ya finnar, nggene ndek neraka. Lho niku. Pentingnya kita menjalin hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, paham? Maka niki berkaitan dengan akhlak nggih. Maka sudah sepantasnya kita ini menjaga akhlak yang baik, karena ternyata peranan akhlak niki sangat besar dalam kehidupan kita atau sangat besar dalam ibadah kita. Dalam hadis lain Nabi niku nate sanjang su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Su'ul khuluq, akhlak yang buruk niku akan merusak amal ibadah sebagaimana cuka merusak madu.
Saking pentingnya napa akhlak yang baik. Kemudian ma'asyiral hadirin, jamaah pengausan yang dimuliakan oleh Allah, agar kita memiliki akhlak yang baik, agar kita memiliki perangai yang baik, maka hendaknya kita memperhatikan dua perkara. Supados kula kalian panjenengan gada akhlak yang baik, yang sae, maka hendaknya kita memperhatikan dua hal, dua perkara. Yang pertama adalah napa? At-takhalli. Napa niku at-takhalli. At-takhalli niki maknane membersihkan diri. Membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Kados mungkin gambarane ketika kita atau masjid ini ketika pertama kali dibangun, pasti kan tasik kotor. Pertama sak mantune dibangun, kan ndak mungkin napa langsung dikarpeti kan, mboten mungkin. Ndak mungkin langsung napa namine dihias kados ngeten, mboten mungkin. Pasti kan tasik kotor. Pasti tasik napa kata debu-debu bangunan nih, kata bekas-bekas semen, sisa semen, sehingga perlu dibersihkan dulu. Maka manusia juga sama, agar memiliki akhlak yang baik hendaknya dia membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang kotor, dari sifat-sifat yang kotor. Lah niku kekuatan niku. Kalau dibahas nggih mboten nuntut kekuatan niku. Di antaranya nggih sombong dan lain sebagainya, kikir dan lain sebagainya. Nah, bahasa niki bahasa yang sering digunakan oleh salafun sholeh atau orang ahli tasawuf dengan al-muhlikat, perkara-perkara yang merusak amal ibadah. Terus dalam diri manusia ini ada perkara-perkara yang merusak amal ibadah manusia, sehingga kita harus bersihkan dulu perkara-perkara ini. Sak mantune kita at-takhalli, membersihkan diri dari perkara-perkara yang merusak amal ibadah kita, maka kita berpindah kepada fase yang kedua, tahapan yang kedua, napa niku at-tahalli. At-tahalli niku maksudnya napa? Menghias diri. Kados masjid niku wau sak mantune diberseni baru dihias, baru disukani karpet, disukani lampu-lampu, mungkin diukir dan lain sebagainya. Lah niku namanya at-tahalli, atau bahasa tasawuf yang sering digunakan adalah dengan al-munjiyat, ya. Melakukan amalan-amalan ibadah yang membersihkan diri, yang menyelamatkan amal ibadah kita. Lah salah satu al-munjiyat, salah satu perkara yang menyelamatkan diri kita, salah satu perkara yang yang untuk membersihkan diri kita adalah bab yang akan kita bahas ini. Niki tasik wonten kaitane dengan akhlak, yaitu at-tawadhu, rendah diri. Saking pentingnya tawadhu niku sampai tirose napa Gusti Allah dalam kitab ini Asy-Syura ayat 26 ayat 215 nggih. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu, orang-orang mukmin yang mengikutimu. Niki khitabnya kepada Nabi. Niki tujuan khitabnya yang diajak bicara oleh Allah memang kepada Nabi. Nabi yang diperintahkan wakhfid, rendahkan dirimu. Tapi tujuannya untuk kita semuanya. Tujuannya untuk sinten umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dimaksud dengan rendahkan diri? Apa yang dimaksud dengan wakhfid niki? Maksudnya yaitu adalah at-tawadhu, merendahkan dirinya, kemudian tidak cukup sampai situ, merendahkan diri dan menampakkan al-mahabbah, menampakkan rasa kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Lalu termasuk malih yang ketiga memaafkan,
semua kesalahan-kesalahan orang mukmin. Atau wakhfid niki tawadhu atau wakhfid dalam ayat niki sesuai ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah merendahkan diri, menampakkan mahabbah, cinta, kasih sayang kepada orang mukmin, kemudian memaafkan mereka, kemudian jika mereka menzalimi kita memaafkan, jika mereka menghalangi pemberiannya, kita tidak menghalangi pemberian kita. Nah niku. Terus maknanya luas yang dimaksud dengan wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Lalu nopo sih tawadhu niku? Apa definisi tawadhu? Tawadhu niku diddul kibri, lawan katane sombong. Paham? Intinya tawadhu itu kesimpulannya adalah al-iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adatihi, mengikuti Kanjeng Nabi dalam semua kebiasaan-kebiasaan Kanjeng Nabi. Kesimpulannya ngoten. Atau mungkin gampangannya supaya lebih jelas bagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, at-tawadu an tukhriju min manzilika wa an takhruja min manzilika wa la talqa musliman illa ra'aita lahu alaika fadla. Intinya kita tidak keluar rumah kecuali kita merasa kitalah yang paling hina. Kita keluar rumah dan kita tidak merasa kita yang paling mulia. Kita ketemu siapapun, intinya tawadhu itu kita tidak merasa kita yang paling hebat, kita yang paling mulia, kita yang paling dihormati, kita yang paling rendah. Kita merasa kitalah yang paling rendah. Sesuai dengan nopo sing sering disampaikan kalian guru kami Al Habib Zain bin Semit niku, beliau nate sanjang ngeten. Napa namine kullu man talqahu fa'taqidil khadira. Kullu man talqahu fa'taqid al khadira. Siapapun yang kalian temui, siapapun yang kamu temui, yakinlah bahwasanya orang itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir semerep nih Pak, Nabi Khidir nggih. Nabi Khidir yang sampai saat ini masih hidup, ya, yang beliau kan wonten nabi yang hidup masih hidup di daratan yaitu Nabi Khidir, wonten nabi sing hidup ten langit ya, Nabi Isa ya, yang nanti akan turun pada hari kiamat ya, wonten nabi sing hidup ten laut Nabi Idris, Nabi supi-supi kula setunggal ini Nabi Khidir. Nah, niku tirase guru kula ngoten, siapapun yang kamu ketahui, yang kamu temui, yakinlah dia itu Nabi Khidir. Maksudnya napa? Jangan suudzon kepada orang lain. Yakinlah dia itu lebih utama, lebih afdal, lebih hebat dari kita. Ngoten. Niku anjuran guru kami ngoten. Karena dengan kita punya sifat tawadhu, Allah akan mengangkat derajat kula kalian panjenengan, Bang. Lah termasuk malih napa yang perlu diperhatikan nggih. Agar kita niku memiliki sifat tawadhu nggih, maka kita harus mengingat cerita salafun saleh. Di mana salafun saleh dulu itu ada satu orang tua, ayah ya, ketika memondokkan anaknya, mondoknya ngaos niki. Ngaji. Setelah sekian lama anaknya pulang ke rumahnya. Mengetuk pintu rumahnya. Kemudian sudah dibuka, ditanya oleh ayahnya, dites riyen niki, kan mantun mondok Islami ini, tes riyen. Bukan ditanya hafal berapa, sudah hafal Quran atau tidak, hadis berapa yang kamu hafal, apa saja yang kamu bisa, mboten. Ditanya dulu, coba cari siapa orang yang paling hina, siapa makhluk Allah yang paling hina di dunia ini. Ketika sudah kamu menemui siapa yang paling hina, baru kamu boleh masuk ke rumah, ngoten. Keluar dia ini orang ini, yugone medal ten pasar ningali mados, sapa ya kira-kira orang yang lebih hina dari saya. Kemudian melihat ada orang pakaiannya copang-camping, wah iki paling orang hina iki. Mungkin orang mungkin orang miskin, iki paling orang hina ini. Kemudian dia kembali kepada orang tuanya, pada ayahnya. Balik, Pak sampun kepanggih. Sapa le? Iku Pak, aku mang dek pasar nemu wong compang-camping, wong miskin, iku yang lebih hina dari saya.
enggak ojo mulih. Salah golek omane ngoten. Matos malih. Sopo kira-kira ya? Akhirnya dia menemukan ada orang gila. Wah, iki paling orang yang lebih hina dari saya. Pulang dia ke rumahnya. Pak, sampun kepanggih, Pak. Sopo le? Iku mang Pak, ten pasar wonten wong gendeng. Mboten waras. Salah, kudu le metu sik, ojo balik nang omah. Bingung niki. Matos ketinggal apa? Anjing. Wah, iki paling makhluk Allah yang paling hina. Balik malih sanjang, Pak, sudah Pak. Mana? Itu Pak ada anjing. Ndak salah. Ngalih, mikir merenung dia, lami. Mang ketemu wong miskin larat enggak, wong gendeng enggak, anjing enggak. Terus sopo sing paling hina? Baru dia sadar, iya, yang paling hina adalah saya. Pulang dia ke rumahnya ketemu orang tuanya, sampun Pak kepanggih, sinten le? Yang paling hina di dunia ini adalah saya. Duh ngoten lho Pak. Wah, akhirnya dirangkul, dipeluk. Nah, wis saiki ya wis sukses. Wis bener mondoke ngoten kan. Pulang dia ke rumahnya. Lho niku lho, didikannya orang-orang dulu tidak merasa walaupun orang alim tidak merasa dirinya itu alim. Walaupun anaknya mondok tidak merasa anaknya yang paling pinter. Ngoten. Sampai wonten salah satu ulama niku nggih. Nah, niku tapi cerita niki monggo jenengan pertajos sama boten, tapi yang jelas guru-guru kami sering menceritakan ini. Bahkan kalau tidak salah disebutkan di salah satu kitab ada satu habaib nih, habib nih. Niku apa namanya ketika ziarah ke makam Nabi nih, mau ziarah dia di luar malu. Soalnya merasa dirinya ini orang yang hina, gak pantes. Dados turunan ini Kanjeng Nabi kan ngoten. Kemudian ternyata zaman singen si makam Nabi niku sing jagi nggih mboten kados seketat sekarang niki nggih. Ternyata terdengar dari dalam makam Nabi suara, panggilkan fulan, cucuku salah satu keturunanku untuk masuk. Loh, sampai ngoten. Akhirnya dipanggil, mana fulan? Ayo masuk. Ini dapat salam dari Rasulullah, Bang. Masuk, kemudian tambah nangis, Bang. Setelah nangis karena dan ini didengar oleh semua orang yang ada di dalam masjid. Cerita orang yang jaga niki diceritakan, iki orang salam untuk Kanjeng Nabi kon mlebu. Kemudian karena dia malu, karena dia takut kena penyakit sombong, akhirnya dia mengatakan, jangan ada yang keluar dari masjid ini kecuali kalian semua sudah menginjak kepala saya. Sampai kados ngoten. Niki untuk menjaga dirinya dari sifat sombong. Nah, niki tawadhu niki penting harus dimiliki oleh seorang mukmin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam niku beliau niku kan maulid kan wonten ya. Ten dibak niku kan wonten idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil kalian orang miskin, beliau ku langsung segera menjawab panggilannya. Ini di antara tawaduknya Nabi. Bahkan Nabi ini kalau ditimbali kali tiang, niku beliau nolehnya bukan hanya noleh kepalanya saja, tapi semua badan-badan ini noleh ten tiang niku. Wonten napa niki di antara tawaduknya, padahal beliau adalah paling afdolnya manusia, pemimpin umat kan ngoten. Umat kata. Ya. Makanya tanda tawadhu Nabi niku ngoten, boten gengsi lek misale duduk sareng kalian tiang sing boten gadah. Boten gengsi lek duduk kalian tiang sing melarat niku boten gengsi. Di antara doa Nabi niku, dan doa ini mungkin sering kita dengar ya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan golongkan aku dengan orang-orang miskin. Doniku ini diantara tawaduknya Nabi Muhammad SAW, sehingga doanya niku nggih doa sing boten kepingin dadi wong sugih, tapi dadi wong miskin, wong melarat. Tapi nggih lek masalah miskin kate sugih niki Pak nggih ya.
Lek kados makom-makom kula niki nggih pun sampai ndonga ngoten nggih, ndonga kok dikai miskin temenan bingung nggih. Dikai miskin temenan kok bingung, dikai melarat temenan kok ngresula ten Gusti Allah tambahan nggih. Karena napa namanya orang yang memang mampu membaca doa ini atau mampu mengamalkan doa ini nggih monggo sae niku. Tapi napa kalau kita melihat keadaan zaman sekarang niki yang mana di zaman sekarang ini kan mungkin kurangnya atau kurang banyaknya orang-orang kaya yang mau membantu. Kurang banyaknya orang-orang kaya yang mau memperjuangkan agama sehingga lek ndonga niku sebagaimana ada satu ustadz niku lek ndongane napa Pak? Ndongane ya Allah jadikan saya termasuk orang-orang kaya yang bermanfaat. Orang kaya yang bermanfaat yang menyalurkan hartanya di jalan Allah. Tapi wonten embel-embele fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan wonten tambahane malih min ghairi sabiqati adzab wala itab wala fitnah wala hisab. Sugih tapi gak diazab, ya, boten wonten fitnahe, terus boten dihisab. Kan itu sugih tidak dihisab nggih. Jadi dengan cara gini ku mau menafkahkan hartanya jalan Allah. Karena di zaman sekarang kan ngoten, kurang orang-orang yang memang benar-benar berjuang di jalan Allah ini dengan hartanya. Ya, bukan mengatakan ndak ada, nggih kata tasian. Hanya mungkin kurang nampak kurang nampak. Berbeda dengan kalau misalnya di luar negeri atau di Mekah Madinah niku waduh kata niku. Lek nyumbang niku jor-joran nggih. Kados kala wingi kula napa namine diundang salah satu ustadz dugi Singapura. Nggih. Ten hotel niku masyaallah. Napa Muharram kala wingi lho Pak, nggih Muharraman manggil anak yatim 20. Wah niku dia ustadz iki menampung donasi-donasi dari Singapura. Ya, donasi-donasi dari Singapura niku untuk orang Islam ditampung sama beliau, kemudian disalurkan ke sasarannya sesuai dengan sasarannya, tepat ten sasarannya. Ten pondok-pondok, ten masjid kadang. Kalau ini ten anak yatim 20 anak, waduh, kula ningali lari napa anak yatim ini saaken. Soalnya ngadeg gak mari-mari. Nggih. Ngadeg ini dari ibu ini dari Singapura, ngadeg disukani yotro. Terus dari ibu lagi foto, soalnya gak mari-mari saaken sampean. Saking katane, engko lenggah, minum dulu. Mantun ngadeg malih niki wonten sumbangan tas sekolah. Mantun wonten alat sekolah. Mantun niku wonten napa namine selimut, bantal, sabun perangkat salat ya, perangkat napa namine siram niku lho. Alat-alat mandi, terus wonten napa malih? Buku, kewata pun. Sampai wonten lek dua napa namine kresek ageng. Kresek ageng isine niku mie, Indomie, beras. Niki masyaallah. Donasi dari Singapura karena di sana mereka bingung, orang Singapura mungkin orang kayanya bingung mau menyalurkan uangnya kemana. Sehingga ada ustadz ini beliau bikin apa namanya seperti yayasan gitu nggih, untuk menampung donasi-donasi niki disalurkan ke benar-benar orang yang tidak mampu. Sampai beliau cerita ke saya itu kemarin ke Kediri. Saya mengadakan program belanja ke mall untuk fakir miskin. Jadi beliau ngundang orang fakir miskin, ya, didata, benar-benar dicari sinten sing fakir miskin niku, dijak ten mall untuk belanja. Disukani batas sampai 1 juta satu orang, lek mboten salah. Belanja 1 juta, sak puase pokok jangan lebih dari 1 juta ngoten. Itu lek mboten salah ada 60 napa 80 orang ngoten. Masyaallah. Nah niku napa namine butuh nggih, orang-orang kaya yang bermanfaat kados niki di zaman sekarang sangat dibutuhkan. Lah, kemudian dalam firman Allah yang lain nggih,
Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini, sebab turunnya ayat ini niku seingat saya adalah ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, zaman Nabi, kota Mekah dibebaskan niku Nabi menyuruh Bilal bin Rabah, tukang azannya Nabi. Bilal ini kan mantan budak. Bilal ini mantan budak nggih ngapunten, kulitnya juga hitam kan ngoten. Kemudian disuruh oleh Nabi untuk naik ke Ka'bah, azan di Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy yang saat itu dibebaskan. Kan mereka takut ketika dikepung kota Mekah, mereka mengira Nabi akan membunuh mereka. Tapi setelah oleh Nabi dikumpulkan mereka niki orang-orang kafir Quraisy yang dulu memusuhi Nabi niku, setelah dikumpulkan kalian Nabi dibebaskan, wis sampean kabeh bebas, sak karep sampean kate lapo. Mau masuk Islam monggo, mau tidak nggih monggo. Lah, saat itu Nabi mengutus Bilal untuk naik azan ke Ka'bah. Nah, di antara mereka niki pembesar Quraisy ada yang mengatakan, ya sebagian sudah masuk Islam saat itu, mengatakan andaikan saya tidak hidup hari ini, karena merasa terhina. Soalnya sing munggah nang Ka'bah mantan budak, nggih ngapunten, ireng maneh kulite ngoten lho. Sedangkan orang Arab itu kan pembesar-pembesar yang gagah-gagah, putih-putih kan ngoten. Merasa dirinya ini lebih mulia daripada Bilal. Ada yang mengatakan untung bapakku mati. Lek bapakku mati urip delok kok ngene, waduh tambah sumpek bapak iku, tambah ngamuk-ngamuk delok budak iso mengungguli orang Arab ngoten lho, orang bangsa Arab saat itu ngoten, orang kafir Quraisy saat itu. Nah, lalu turunlah ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ayat panjang ya. Allah menjadikan laki-laki perempuan dan suku-suku untuk saling mengenal, dan ketahuilah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita, di antara kalian ini adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat bentuk rupa, Allah tidak melihat banyaknya harta, Allah tidak melihat siapa anaknya, siapa keturunannya, siapa, tapi Allah melihat takwanya. Sesuai hadis Nabi di dalam Sahih Muslim niku, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah niku tidak melihat bentuk rupa, tidak melihat harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maksudnya takwane. Sinten sing paling takwa itu adalah orang yang paling mulia. Sampai wonten ceritane nggih, di satu desa niku zaman dulu tertimpa musim paceklik nggih. Ketika paceklik mboten turun hujan. Akhirnya pemimpin di desa itu memerintahkan rakyatnya untuk puasa 3 hari. Nggih kan katose biasa kan ngoten lek siskok kan ngoten. Nun sewu Pak nggih, nun sewu nggih. Napa namine lek wonten hukum kan wonten yang lek wonten maos Quran nggih. Yang membaca dan yang mendengar nggih, kan pahalanya sama. Nggih ngoten nggih. Yang membaca Quran dan yang mendengar pahalane sami. Kula niru hadis niku, yang minum dan yang melihat insyaallah sami nggih. Nun sewu nggih. Lah, napa akhirnya pemimpin di daerah itu memerintahkan rakyatnya untuk puasa 3 hari, setelah itu sholat istisqa. Kan secara syariat kan urutane ngoten nggih. Puasa 3 hari, habis itu rakyat kumpul ten lapangan menggunakan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari.
Kemudian sholat istisqa, minta hujan. Setelah sholat gak udan-udan. Sakmene sholat gak turun hujan nih. Loh, heran iki. Ternyata di tengah-tengah mereka ada satu orang budak hitam. Tuwek maneh ya, wis kuru, tuwek kuru. Dia mengangkat tangan, ya Allah. Ya Allah, berkat kedudukan saya di sisimu, berkat kedudukan saya di sisimu ya Allah, turunkan hujan saat ini. Saya minta engkau menurunkan hujan saat ini. Langsung langsung udan terus. Di sampingnya ada orang yang mendengar dan melihat. Dulu iki kene mang wis poso 3 dina, salat istisqa gak udan-udan, wong iki sekali donga langsung turun hujan. Istimewa niki. Diikuti, ternyata dia masuk ke rumah perbudakan. Dia budak masuk ke rumah perbudakan. Besoknya didatangi malih kalian orang yang melihat. Dan dia bertanya kepada tuan atau pemilik budak-budak niku, saya ingin beli budak, tolong keluarkan semua budak-budak yang ada. Setelah dikeluarkan budak-budak dipadosi, endi wong sing wingi ndonga gak ono iki. Kok ndak ada orangnya? Dan dia tanya, iki wis mari kabeh ta budak ini? Sudah semua, sudah engkau keluarkan semua? Iya, ini semua sudah budak-budak saya ini. Ndak, pasti ada satu orang yang belum engkau keluarkan. Pasti ono maneh. Oh ya, ada wong tuwek ndek mburi tapi gak manfaat. Budak ini kan lek zaman singen kan diperbantukan untuk napa tandang gawe kan ngoten nah. Gak manfaat. Kamu beli dia percuma, dia sudah tua, ndak ada tenaganya, gaya apa? Ndak apa-apa, saya ingin lihat. Pas dikeluarkan ternyata oh iki bener iki sing wingi niki. Akhirnya setelah napa kepanggil dibeli ya. Kemudian dibawa pulang. Di tengah perjalanan tuannya yang membeli ini mengatakan kepada budak tua niki, sekarang wahai budak, anta sayyidi wa ana abduk. Sekarang wahai budak, engkau adalah tuanku, aku budakmu. Diwalik. Berarti yang ditumbas ini tuannya, dianggap tuannya, saya yang membeli budaknya. Maksudnya apa? Karena dia mengetahui kedudukannya di mata Allah. Karena orang ini bukan orang biasa, orang istimewa. Dan ini hubungannya kalian niki ternyata bukan dari bentuk rupa, bukan dari budak atau tuan. Ya. Intinya siapa yang paling dekat dengan Allah, siapa yang paling bertakwa dengan Allah, kepada Allah. Akhirnya budak niki orang dulu ya, masya Allah ya. Dia izin sholat kepada tuannya. Ya, saya izin sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah, karena engkau telah menyingkap rahasia saya, karena engkau telah membuka penutup saya, rahasia saya, ya Allah, saya minta cabut juga ya, sekarang juga nyawa saya. Takut kena fitnah syuhrah, takut kena fitnah jah atau napa namanya pangkat. Takut orang tahu kalau dia ini wali, akhirnya kok diparani wong njaluk donga. Nah, takut merusak hatinya, beliau minta dicabut nyawanya. Akhirnya meninggal seketika itu juga. Ini ke orang-orang dulu nggih. Ini termasuk bagian daripada tawaduknya orang ini. Tidak ingin dikenal sebagai orang yang istimewa. Ngoten lho. Masyaallah nggih. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi ya, wa an Anasin radhiyallahu anhu, hadis ke-7 niku disebutkan tanda tawaduknya Nabi adalah kana idza akala ta'aman, Nabi itu ketika memakan makanan la'iqa asabi'ahu, beliau napa menjilat nggih jari-jarinya. As-salas yang 3, la'iqa asabi'ahu salas, menjilat jarinya yang 3, karena memang sunnah niku lek ma'am napa menggunakan 3 jari. Tapi niki nggih kondisional, Pak. Dados hadis Nabi niki nggih tidak bisa kita telan mentah-mentah. Harus disesuaikan. Nabi kan sunnah makan 3 jari. Ya karena zaman itu makanan Nabi niku kurma atau roti yang bisa diambil dengan 3 jari. Lah sakniki jenengan 3 jari mangane sop ambek soto nggih repot 3 jari, gak mari-mari ya. Mangan jenang waduh ucul-ucul terus nggih. Niku harus disesuaikan niku nggih. Nabi makannya 3 jari ya, yang bisa diambil dengan 3 jari, dianjurkan, disunnahkan kita makan dengan 3 jari karena hikmahnya 3 jari niki ternyata napa untuk menyedikitkan makanan. Cek mboten kata-kata maemi ngoten lho.
Karena memang ini kalau disambungkan dawa niki. Karena memang diantara torekohnya tasawuf niku, torekohnya orang-orang soleh niku tidak lepas dari 4 perkara niki. Salah satunya taklilut ta'am. Torekohnya orang-orang salafun soleh niku napa? Tidak lepas dari 4 ini. Salah satunya adalah taklilut ta'am. Napa artine? Ake mangane. Leres mboten? Mboten nggih. Ake mangane leres mboten? Mboten. Sedikit makannya. Orang sedikit makannya. Karena kalau mangane ake, waduh, tapi kula izin ngomong mangane ake soalnya kula lemu nih. Izin kepengin niru tapi kok abot rasane ya. Titik mangane. Karena kalau makannya banyak, kata ulama niku syahwatnya akan hidup. Tapi kalau makan sedikit syahwatnya mati, ngoten. Sehingga ndak heran salafun saleh niku mereka lek dijak ibadah niku wenteng. Gampang lek ibadah. Mangane didik kaake-ake. Nah, tibbul atibba kata orang salafun saleh, obati para dokter itu adalah ketika kita makan dan pas nafsu-nafsune mandek pun diterusaken. Pas nafsu-nafsune Pak nggih, sego panas-panas kali lalapan, kali ayam goreng napa bebek goreng mbek sambel enak ngoten. Wah, pas nafsu nih mandek pun diterusaken. Niku resepnya para dokter. Tapi katose angel niku, Kang. Omane ana tempe angete, waduh, tempe gorengi lalapan waduh nggih ya. Sambele enak, waduh embo-embo, bahkan mbek kerupuk tok lho dadi nggih. Kerupuk kali sambel nggih. Masyaallah, tibbul atibba mangane pun kata-kata. Napa namanya terus gara-gara napa niku wau. Nggih. Nah niki aslaiqu asabi'us salas ya kan Nabi makannya dengan 3 jari yang bisa dimakan dengan 3 jari. Kemudian idza saqatat luqmatu ahadikum ya. Ketika jatuh luqmatu makanan salah seorang di antara kalian ya. Ketika jatuh pas ma'am ada yang jatuh, fal yumit anhal adza, maka hendaknya bersihkan kotoran darinya. Anjuran Nabi ketika kita makan ada yang jatuh, makanannya kita ambil lalu kita bersihkan. Tapi ini juga sama, jangan dimakan mentah-mentah hadis ini. Harus dikaji terlebih dahulu. Karena makanan yang jatuh ini terkadang ya ada kotoran yang menempel dan mudah untuk dibersihkan. Kan ngoten nah. Makanan jatuh. Kemudian mudah untuk kita bersihkan seperti roti misalnya. Roti jatuh ke tanah wonten debune kan gampil lah Pak nggih bersihne. Karek disebul ya, digebas ngeten pot bersih. Tapi ketika ada makanan yang jatuh dan sulit untuk membersihkannya, rawon. Ya napa kate bersihne? Repot nggih. Napa malih? Kados wau jenang, waduh nggih repot. Makanan-makanan basah yang mungkin sulit kita untuk membersihkannya repot, kecuali bakso mungkin lek lugur pentole saged dipundhut saged diumbah ngoten pentole ya. Tapi lek mine, bihune, dudune lugur nang tanah ngoten wis biarkan sudah. Mboten usah diambil. Campur kali tanah nggih, mboten dados bakso niku. Dados bakso kuah, kuah napa niku mungkin campur-campur nggih. Fa napa namine sekiranya bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan ini pun juga kondisional nih. Kalau sekiranya makanan itu jatuh, kemudian jatuhnya mengenai barang-barang yang najis. Jatuh kemudian kena napa namine kotorannya kucing misalnya. Kotorannya manusia, air kencingnya kucing atau manusia, nggih pun repot niki mboten usah dibersiheni. Nggih. Kalau jatuh dan mengenai benda-benda yang najis nggih repot, mboten usah dibersiheni. Nah, niki maksudnya kalau jatuh ya, kemudian satu masih bisa dibersihkan, ya, kemudian tidak mengenai benda-benda najis. Ya.
Tapi kalau mengenai benda najis dan masih bisa dibersihkan, nggih monggo mboten napa, paham. Nah, iku napa contone niku? Napa makanan kena benda najis, misalnya kena kotoran manusia misalnya, itu saged dibersihni. Buah, ya, lek buah misal nggih, wonten buah apel jatuh dari pohonnya misalnya, terus ten ngandhape maaf, wonten kotoran manusia, misal kan saged dipundhut, saged dibersihni. Nah niku ndak masalah. Mboten napa walaupun rada mambu-mambu mak nggih. Tapi kalau ndak bisa dibersihni, kerupuk kena najis dibersihni tambah nyunyut ya. Sekiranya bisa dibersihkan dan tidak mengenai yang najis, maka tidak apa-apa dibersihkan. Kalau tidak, mboten usah. Dan bahkan salafun saleh, keterangan syarah daripada hadis niki niku sampai kalau makanan itu jatuh dan mengenai benda yang najis dan tidak bisa dimakan, maka jangan dibuang. Maksudnya apa? Kasihkan hewan. Dikasihkan kepada hewan, lebih bermanfaat. Wal yumit anhal adha wal yakulha. Kalau sudah dibersihkan makanan yang jatuh tadi dengan syarat yang sudah kami sampaikan tadi, maka hendaknya ia memakannya. Nabi nate masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, kemudian mendapati ada roti yang terjatuh di tanah, oleh Nabi diambil, kemudian dibersihkan roti itu dan dimakan oleh Nabi. Kata Nabi, ini adalah nikmah. Roti ini adalah nikmat, walaupun hanya sepotong kecil roti. Kata beliau, ini adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Karena ketika kita mensyukuri nikmat Allah ini, takut khawatir nikmat itu akan dicabut oleh Allah. Maka di dalam hadis ini termasuk juga dalam hadisnya terusannya wala yad'ha lisyaiton, dan jangan membiarkan makanan itu untuk syaiton. Maksudnya apa? Jangan dibuang sia-sia. Anjuran agar kita tidak mubadzir. Maka dalam hadis ini banyak kesimpulan yang bisa diambil. Satu niku wonten makanan yang jatuh dan masih bisa dibersihkan, hendaknya dimakan, jangan dibuang sia-sia. Jangan sampai mubadzir. Sampai kata ulama yang menyarahi hadis ini, kalau tidak bisa dimakan, kasihkan kepada hewan. Kan ngoten. Kemudian malih termasuk dalam hadis ini hubungannya dengan tawadhu. Napa niku? Karena biasanya orang yang lek ana makanan lugur marang ngono gengsi gak gelem njukuk niku kan biasanya wonten apa sombonge ya, ngoten lho. Ketika ada makanan jatuh, kemudian dia gengsi tidak mau mengambilnya, maka kata ulama ini ada sedikit kesombongan dalam dirinya, sehingga lek saged nggih diambil. Dan diambil niki termasuk mimbabit tawadhu, merendahkan diri. Niki contoh yang paling gampang yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, dikasih contoh yang paling gampang. Itu ketika ada makanan yang jatuh, jangan dibuang, ambil. Dan kemudian terusane wa amara an tuslatal qas'ah, dan Nabi memerintahkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di bejana atau di piring dibersihni, diambil atau didilat ngoten. Bahkan lek jenengan tingali nggih ten India niku, ten India atau ten Pakistan. Kula mboten semerep nggih, ada satu ulama niku nggih kalih murid-muride sak mantune maem piringnya nggih ampun nggih, tapi nggih mungkin bagi kita mungkin agak rodok jijik. Piring niku nggih sak mantune dimaem damel WC. Piringnya ditamel WC nggih. WC napa tangane sak mantune di WC dibersihni, diminum. Lho nggih sampai kados ngoten. Untuk agar tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel di piring itu, sampai kados ngoten. Nggih monggo jenengan saged ngoten nggih monggo nggih. Lek mboten minimal dijilat, diambil sisa-sisa yang ada di piring niku. Lah kemudian fa innakum, lah niki di antara salah satu hikmahnya adalah fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kita tidak tahu di mana letak keberkahan yang ada pada makanan itu. Barangkali barokah makanan itu ada di makanan-makanan yang jatuh dari piring kita.
Barangkali keberkahan makanan itu ada pada makanan yang terjatuh dari piring kita. Makanya kasar mandi diambil, dibersihkan, atau yang tersisa di makanan kita jangan dibuang. Ingat di tempat lain mungkin kesulitan mencari makanan seperti di Palestina, sehingga kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan atau untuk tidak mubadzir. Ketika ada makanan sisa ya kita makan, kita habis, atau kita tidak menyisakan makanan supaya tidak terkesan mubadzir. Mungkin niki mawon sing saged kula sampaiaken nggih. Kula nyuwun pangapunten sing kathah, nyuwun agungi pangapunten kalau mungkin banyak hal-hal yang keterangan yang mungkin tidak difahami atau tidak sesuai dengan apa yang biasa disampaikan oleh beliaunya Gus Udin, mugi-mugi bermanfaat. Tapi dirasa biasane sakderenge mantun wonten pertanyaan kula di WA ngoten kalian Gus Udin. Biasane sebelum jam 7 itu ngasih kesempatan untuk sesi tanya jawab nggih. Sanya ngoten, lek wonten sing ditanglet-tangan monggo, lek mboten nggih mboten napa. Kalau bisa saya jawab nggih, saya jawab, kalau tidak bisa nggih pangapuntene sing kathah. Wonten sing perlu ditangletaken? Monggo. Sampun? Monggo ibu-ibu. Silahkan. Sampun? Oh nggih. Nggih, mugi-mugi bermanfaat. Mugi-mugi kula kalian panjenengan angsal barokahnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalian panjenengan termasuk angsal barokahi ilmu. Mugi-mugi kita angsal barokahnya ilmu Nabi ya, sesuai dengan hadis Nabi. Terakhir nggih, nanti akhir zaman itu tadi saya di mobil kalian Aba Edi niku nggih tanglet-tanglet nggih pinten sing hadir. Oh kata masyaallah kula tingalin iki kata niki. Niki pemandangan yang langka mungkin bagi saya nggih. Ya walaupun saya jarang ngisi di masjid-masjid, tapi saya pernah beberapa kali ngisi di masjid-masjid niku sing hadir nggih mboten serame niki kan ngoten. Alhamdulillah niki kewata nggih. Kan kula hitung niki wonten lek tiyang 2000 nggih. Masyaallah niki kata termasuk sing kata niki. Maka saya ingat hadis Nabi niku yang berbunyi sayati alaikum zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang di akhir zaman nanti orang-orang itu yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka lari, enggan, tidak mau belajar kepada para ulama dan para ahli fikih. Mereka tidak mau belajar. Ketika itu terjadi kata Nabi, fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat. Allah akan menimpakan kepada mereka 3 musibah. Yang pertama, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan utus kepada mereka, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Kalau itu terjadi, kalau banyak orang yang tidak mau belajar kepada para ulama. Yang kedua, saya lupa bahasanya, yaksibullahul barakah. Saya lupa yang bahasa yang ketiga ini. Allah akan cabut keberkahan dalam hidupnya. Makanya saya sampaikan tadi, ini termasuk singgari hidup kita barokah kalau kita mau mengaji. Karena sesuai hadis Nabi niki wow. Ketika enggan, Allah akan cabut keberkahan dalam hidupnya. Ini yang terakhir yang kita khawatirkan. Ancaman yang terakhir dari Nabi ini yang kita khawatirkan. Napa niku? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Khawatir nanti ketika dia keluar dari dunia ini, dia keluar tanpa membawa iman. Alhamdulillah kalau kalian panjenengan tasik dikasih petunjuk, tasik dikasih hidayah untuk ngaji, untuk ngaos. Terakhir malik ingat, Allah memberikan dunia kepada siapapun yang Allah kehendaki dan tidak ke Allah kehendaki. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang Allah kehendaki dan Allah tidak kehendaki. Tapi Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai, kemudian kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau kalian panjenengan alhamdulillah di pagi hari ini termasuk orang-orang yang dicintai kalian Gusti Allah karena mau mengaji ilmunya Allah, mau mengaji ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan istiqomah ngaji ini terus dibawa sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal
alamin ala hadiniya wa ala musallin wa ala hadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.